Stand Up Comedy Show kali ini menampilkan Cak Lontong, Temon, dan Setiawan Tiada Tara. Salah yang paling fatal, salah mendidik anak. Saya pernah mengalami. 2 tahun saya salah mendidik anak. Ternyata yang saya didik anak tetangga saya. Tadi sebelum saya kesini, saya bercermin ternyata saya pikir-pikir saya ganteng juga. Jadi saya nggak heran kalau kemarin ada fotografer bilang muka Mas Temon itu kayak kameramen ya. Adik, apakah cukup menarik materi saya sehingga yang lain pulang kok adik nggak pulang? Bukan Ustadz. Lah kenapa adik masih di sini? Karena saya mau pulang, sajadah saya keinjak Ustadz. Selamat malam. Saya Cak Lontong, mungkin Anda banyak yang belum kenal. Dan mulai malam hari ini saya akan menyebut Anda dengan saudara-saudaraku yang lemper. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini berdekatan juga dengan ulang tahun Metro TV yang ke-11, tepuk tangan. Tidak terasa, padahal kemarin baru 10. Sekarang sudah 11, luar biasa. Kita harus syukuri. Yang saya perlu sampaikan, kalau Anda duduk di sini dan mengharap tertawa karena saya lucu, itu adalah salah. Tapi kalau Anda duduk di sini dan mengharapkan mendapat pencerahan, itu lebih salah. Jangan tertawa. Baru duduk saja Anda sudah melakukan 2 kesalahan. Di Indonesia ini salah bisa ketawa. Di negara lain lebih kencang ketawanya. Banyak orang yang bilang saya gaptek. Tapi saya tidak memaksa Anda untuk berpikiran bahwa saya gaptek. Saya hanya akan memberi ilustrasi. Sedikit cerita Anda yang akan menentukan. Apakah saya gaptek atau tidak. Nggak mungkin dong orang seperti ini gaptek. Seharusnya. Saya beri gambaran tentang saya. Kalau Anda tanya, apakah saya punya komputer, punya laptop, punya netbook? Saya bilang, tidak, betul. Saya nggak punya. Tapi kalau pertanyaan, apakah saya pernah melihat atau memakai? Pernah. Mungkin sering. Walaupun saya jarang mencuci setelah saya pakai. Nggak gaptek kan? Itu gambaran awal. Terus terang, saya punya yang namanya Facebook. 2 minggu sebelum saya berdiri di sini. 2 minggu yang lalu, saya baru dapat Facebook. Setelah berjuang sekian lama mengumpulkan duit. Itu pun, lu jangan diketawakan. Ini ironis. Itu pun saya hanya bisa mendapatkan Facebook second. Luar biasa. Tapi ya saya harus bersyukur. Karena saya mendapatkan Facebook second ini dari orang yang ya walaupun dia bisnis oriented, tapi masih berbaik hati sama saya. Karena diberikan pada saya sudah atas nama saya sendiri. Cak Lontong. Terima kasih. Dan melihat betapa susahnya punya Facebook. Sekian bulan saya mengumpulkan uang dan itu pun hanya dapat second. Saya tidak ingin ini terulang pada anak istri saya. Sebagai suami yang bertanggung jawab, saya sudah, namanya umur kan kita tidak tahu. Saya sudah siapkan account Facebook buat mereka. Ini tanpa sepengetahuan mereka. Tolong. Sebagai suami dan ayah yang tanggung jawab. Tidak gaptek kan? Bahkan itu mungkin menurut Anda ini luar biasa perjuangan saya. Saya antri di sebuah bank swasta yang saya percaya. Banknya ini besar. Kalau antri hari Senin kita diterima customer service bisa Rebu malam. Saking ramenya. Saya rela antri selama itu. Begitu di depan customer service, saya bilang, saya mau buka account Twitter.
ditolak. Saya tidak kehilangan akal, masih banyak bank yang lain kan? Semua saya datangi. Dan mereka menolak semua. Gaptek mereka. Nah, sekarang Anda bisa menilai, saya gaptek atau tidak. Oke, saya akan bicara masalah yang lain. Saya akan ngomong tentang salah. Apakah pentingnya salah? Salah adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa Anda bisa ada di sini? Karena Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Itulah pentingnya salah. Masih kurang penting? Anda berharap Nabi Adam ngapain lagi? Kesalahan itu penting. Dan kalau tidak ada orang yang salah di dunia ini, saya yakin nggak akan ada profesi polisi, nggak ada profesi jaksa, hakim, pengacara, dan akibatnya penghuni neraka akan berkurang. Bukan berarti penghuni neraka mereka-mereka ini loh ya. Ini hanya pikiran Anda. Anda salah kalau berpikir seperti itu. Anda salah. Bukan mereka. Penghuni neraka bukan profesi-profesi itu. Artinya kalau tidak ada orang berbuat salah, profesi seperti yang saya sebutkan tadi tidak ada. Karena tidak ada orang berbuat salah, penghuni neraka sedikit. Poinnya di situ. Anda salah lagi tadi. Saya yakin dari ketawa Anda kelihatan salah. Tapi tidak penting, kita saling menyalahkan tidak. Tolong, saya kadang-kadang emosi. Tolong diingatkan kalau saya terlalu menyalahkan Anda. Tolong ya, jangan sampai salah. Karena salah yang paling fatal, salah mendidik anak. Saya pernah mengalami. 2 tahun saya salah mendidik anak. Ternyata yang saya didik itu anak tetangga saya. 2 tahun. Bayangkan betapa beratnya. Dan setelah saya menyadari, saya kembali ke rumah. Dan kebetulan anak saya sedang nonton TV. Ini anak saya umurnya baru 5 tahun. Seorang perempuan, 5 tahun itu ya kelas 4 SD lah. Please, saya harap kita tidak saling menyalahkan ya. Saya sudah berusaha untuk tidak menyalahkan Anda. Tolong Anda jangan menyalahkan saya. Gaptek. Setelah saya balik ke rumah, ternyata pengaruh televisi luar biasa buat anak. Saya tahu dari anak saya sendiri ini. Setelah saya 2 tahun salah mendidik anak tetangga. Saya pulang ke rumah jam 11 malam dia belum tidur. Dia nonton TV. Saya bilang, namanya siapa ya? Anak tetangga saya ingat, anak saya lupa. Anak saya namanya Marisa. Saya bilang, Marisa, ini sudah malam. Ayo tidur. Dan apa jawabannya? Dasar kau keong racun. Baru kenal sudah ngajak tidur. Pesan saya, jangan sampai Anda salah mendidik anak. Terima kasih, saya Cak Nolong. Berjumpa lagi.